Gimana kalau pajak nggak dinaikin, kapan terrealisasi ini makan siang sama susu gratis? Dan seringnya dengar berita tentang pemutihan-pemutihan itu ya, dari setiap kebijakan provinsi itu. Kalau saya belum pernah mendengar menggratiskan biaya mutasi, kok belum pernah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan bosan guys ya, masih di channel kami ya, Deskripsi Channel, masih di segmen Dupa Dunia Pajak. Pajak. Jadi kalau ini pajak harus jadi pajak. Ini duit atau ini sih, ini duit apa atau ini sih apa sih? Serang hiu. Upi. Upi bukan ini. Kayak kadang-kadang di video kan kayak asal mulanya begini apa sih? Apa? Asal mula ada gerakan begini. Serang hiu. Love kan begini. Bukan, kalau kata anak kecil ada kan di video saya lihat. Awalnya tuh geli hidungnya digini-gini kan, digini-gini gitu. Oh lagi melintir upil. Gak jelas ya? Udah. Ya apa sekali-kali gak jelas biar ada ya. Terus ini kita mau ngapain ini Kang nih? Iya, apa nih kita nih kali ini bahas Ya, biasa. kita sajikan berita kepada viral. teman-teman pecinta Deskripsi Channel. Ya, yang kita masih akan menyampaikan membahas kita akan membacakan dan berita membahas viral tentang pajak ya pekan ini. pekan ini. Oke, berita pertama. Daftar pemutihan pajak kendaraan Wih. bermotor bulan Maret ya. Ini pemutihan. Tahun 2024. pemutihan pajak. Berarti Pajak. maksudnya apa ini? Kalau ada kalimat pemutihan biasanya khusus untuk kendaraan. Oh ya. Kendaraan bermotor. Ada di daerah mana saja nih Kang? Ini Yang pertama. Yang pertama, ini yang berarti yang pertama kali mengeluarkan kebijakan pemutihan Untuk ini ya, di bulan ini ya. Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh merupakan salah satu Pemda yang mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan hingga 31 Desember. Lama berarti nih, Maret sampai Desember, bukan Maret doang. Iya, maksudnya beritanya di Maret. Ya. Mulainya Kang. Ya, ini dia maksudnya bukan untuk sebulan Maret aja, berarti sampai Desember ya. Iya. Artinya program ini juga berlaku bulan ini atau Maret 2024. Atau maksudnya dari bulan sekarang nih. Ya, sampai Desember. Ini kan baru tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang pembebasan pajak progresif dan denda pajak kendaraan bermotor. Wih. Itu Apa untuk ini? Aceh. Apa tuh? Progresif apa tuh? Ya kan sering dengar Harus kita. dipaksakan nggak? Progresif. Yang kayak Itu jadi aturannya ini khusus untuk Provinsi Aceh ya. Aceh ini. Karena memang Aceh. kalau pajak kendaraan ini kan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi Kang. Jadi semua provinsi ini kan nanti punya aturan sendiri-sendiri. Jadi pemutihan ini untuk bulan Maret yang ada itu di Aceh nanti untuk sampai sampai bulan Desember 2024. Oh, berarti ini uangnya hasil pajak itu masuk ke Pemprov. Ya. Nggak kalau APBN bukan lagi. Bukan, APBD. Oh, APBD provinsi. gitu. Berarti Tahu APBD APBD ini? harus sering yang seperti ini nih biar apa? Apa namanya? APBD-nya? Masyarakat nggak malas bayar pajak gitu. Oh iya, jadi ini akan masuk ke pemerintah provinsi ya kalau pajak kendaraan bermotor itu. Kalau pajak progresif itu apa tuh? Progresif itu apa sih yang suka ngejar-ngejar gitu ya? Memaksa gitu progresif ya? Agresif. Oh, agresif. Bingung saya. Oh, itu. Yang penting ada agresif aja dia. Oh, itu. Jadi apa itu berarti progresif tuh? Kan pernah dengar ya kalau kita di Jakarta ini, kalau Jakarta juga tuh, kalau kita punya kendaraan lebih dari satu, kendaraan yang kedua ini pajaknya lebih besar. Gitu. Bukannya Itu namanya 3 progresif. baru kena progresif. Ya kedua, ketiga, keempat tuh namanya dikenakan pajak progresif lah. Wah, kalau kendaraan yang pertama yang kita miliki, misal pajaknya cuma 500.000 nih. Kemudian yang kedua, meskipun jenis kendaraannya sama,
pajaknya itu bisa lebih dari 400.000. Artinya kan disebut progresif. Jadi semakin banyak kendaraan yang kita punya, maka pajak kendaraan yang kedua, yang ketiga itu akan semakin tinggi. Itu untuk jenis kendaraan yang sama, misalkan atau satunya mobil, satunya motor, itu kena progresif nggak? Kena progresif. Kena juga. Sesuai dengan jenis motornya. Motor ya ada pajak motor sendiri kan. Mobil ada pajak mobil sendiri. Kalau mobilnya kedua ya kena pajak progresif. Iya, misalkan berarti kalau motor satu, Ya, harusnya mobil motor satu, kedua. itu berarti belum kena. Belum Oh kena. iya, soalnya saya kemarin itu Apa? Itu apa? dengar cerita tetangga yang punya kendaraan satu mobil satu motor belum kena progresif. Ya iya memang belum kena. Kan memang jenis kendaraannya berbeda. Jadi ada juga. Dan yang kedua yang dihapuskan itu selain pajak yang dibebaskan ya, selain pajak progresifnya yaitu pajak dendanya. Misalkan Kang Darsim belum bayar pajak beberapa tahun nih, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, kan kena denda nih harusnya. Ya. Nah kalau bayar sekarang, mulai bulan Maret sampai Desember nanti yang khusus di Aceh ini, maka dendanya itu dihapuskan, jadi hanya bayar pokoknya saja. Saya pernah bayar pajak ya. Bayar pajak apa? Motor. Apa nih mah? Kalau telat kan kena denda. Telat 2 hari dengan yang telat 7 bulan kok dendanya sama? Sama. Kenapa nggak adil begitu? Kok nggak adil? Iya. Kalau telat 2 hari sama telat 7 bulan. adil kan temennya Komeng. Adul. Oh. Sama si Daus Mono ya. Molotov. Monokotil dikotil. Apalagi ayo yang pakai kata belakangnya monokotil dikotil dan Reptil. ada dong reptil. Reptil berarti ya. Reptil. Oke, daripada kelamaan, mana lagi daerah yang kena ada Jambi pemutihan? nih ada juga, Jambi juga Oh, yang kedua ikut-ikutan Jambi. memberikan pemutihan nih Jambi. Bukan ikut-ikutan, memang programnya kok Gitu. ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan aja. Sembarangan aja dia. Mohon maaf Jambi nih. Nanti orang-orang Jambi bilang ikut-ikutan aja nanti. Ini Pemda lain yang menyelenggarakan program pemutihan pajak Maret 2024 ini adalah pemerintah Provinsi Jambi. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Maret 2024 ini meliputi bebas denda, bebas pokok, dan bebas BBNKB 2. Denda BBNKB. Iya, denda BBNKB 2 dan kendaraan lelang serta bebas pajak progresif lagi nih sama. Iya. Kayaknya di Jambi ini lumayan banyak juga fasilitasnya, Kang. Kalau pemutihan pajaknya kendaraan ini. Dendanya dibebaskan, kemudian biaya balik namanya juga kalau mau balik nama. Kemudian denda biaya balik nama ya. Kemudian pajak progresifnya juga. Tapi itu kok ada bebas pokok ini maksudnya apa? Nanti perlu dilihat lagi aturannya ya. Tolong itu denda BBNKB apa tuh? Tadi kan sudah disampaikan biaya balik. Kepanjangannya apa? BBNKB 2. Biaya balik nama kendaraan bermotor. Ini Oh. bebas pokok dan denda BBNKB kedua kayaknya kan. Oh ya, kedua berarti kan huruf Romawi keduanya. Tapi kita ada bebas. Tambah pusing dia. Saya mikir yang kedua gitu. Maksudnya menjelaskan tambah pusing. enggak, ini berarti kalau Dia ngomong yang kedua pikiran yang lain pasti. Iya, benar. Yang pertama Ini ada di rumah nih. kalau Yang kedua di mana? Nah, itu dia. Belum dicari. Ini Singapura katanya. Denda berarti kalau yang pokoknya tetap bayar Ya itu semestinya. makanya kan ada tuh bebas pokok, makanya nanti perlu dilihat lagi ya. Ini kan berita dari media, nanti coba di kolom komentar bisa ditambahin teman-teman. Tapi dicek. iya, selama ini nih. Kalau di Aceh kan ketahuan nih peraturan gubernur nomor 40 tahun 2023. Nih. Nah ini di Jambi ini kan, tapi Kang Darsim belum menyebut ini. Apa namanya? Dari sekian seringnya dengar berita tentang pemutihan-pemutihan itu ya, Hah? dari setiap kebijakan provinsi itu. Kalau saya belum pernah mendengar menggratiskan biaya mutasi, kok belum pernah ya? Mutasi, balik nama gitu, mutasi. Misalkan kendaraan plat B mau pindah ke Saya Jawa tahu nggak Tengah. usah dijelasin, mutasi itu tahu saya. Iya, Biar B jadi plat kok harus bayar mahal lagi. Dan itu di semua provinsi. Kenapa? Alasannya apa tuh yang membuat mahal biaya mutasi? Padahal kan harusnya pemerintah, misalkan saya dari plat B mau pindah ke Jawa Tengah ya. Harusnya kan pihak Provinsi Jawa Tengah senang dong. Ada orang yang mau memberikan uang tiap tahun gitu, kok malah dipersulit gitu. Rata-rata gitu, bukan di daerah Jawa Tengah aja, daerah yang lain.
Ya nanti Kang Dasem tanyakan aja. Kenapa? Iya, maksudnya bertanya Pak, bisa jelaskan? Tanya. Saya kan cuma masuk Gitu kita. buat para pemerintah provinsi itu, apa alasan Anda gitu mempersulit Mutasi mutasi kendaraan. gitu? Kenapa biayanya harus mahal? Gitu? Mahal tuh berapa sih Kang biayanya? Mahal, pokoknya mahal lah. Pasti ya, dia tuh nggak mau detail data, asal ngomong mahal-mahal aja. Iya, ada kayak Mending gue tergantung minum dulu aja. jenis motor. Ya, awas tuh botol plastik tuh. Botol plastik. Nih. Wah, botol ini Katanya itu apa? Lingkungan. lingkungan. Oke. Saya konsisten Kang, nggak pakai plastik, pakainya kaca biar nggak. Oke, gas lah gas. Oke, guys. Orang gas. Emang ada yang pakai plastik? Siapa? Public figure, tokoh politik, masih pakai plastik. Ada yang mengada-gada. Siapa? Eh, Siapa? di ini nggak diedit nggak? Yang sebisa mungkin kurangi plastik lah. Nggak usah tanya siapa, tahu lah. Jangan cuma omdo. Yang kedua nih, Mendagri Bapak Tito Karnavian. Mendagri minta daerah jangan menaikkan pajak berimbas inflasi. Oh. Jakarta Antara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bapak Tito Karnavian meminta kepada seluruh pemerintah Tidak baca. daerah agar tidak menaikkan pajak atau retribusi yang tidak perlu, apalagi jika membebani masyarakat yang berimbas pada meningkatnya inflasi. Gimana kalau pajak nggak dinaikin? Kapan terrealisasi ini makan siang sama susu gratis? Itu kan makan siang gratis sama susu katanya nunggu. Kan Dasem kan susunya udah gratis. Hah? Kalau kami kan ada yang belum gratis. Kapan makan siang gratis? Aduh, kalau pajaknya dinaikin, mau dari mana? Jadi ini Gimana? kan beritanya ini Mendagri itu kan memang sebagai pembina ini ya pemerintahan daerah ya. Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak atau instansi yang melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah ini mewanti-wanti loh, jangan menaikkan pajak atau retribusi. Jadi ini bukan pajak yang untuk APBN, bukan Kang. Kan kalau untuk program makan siang nanti programnya pusat ya di APBN. Kalau ini kan Pak Mendagri ini meminta kepada Pemda untuk tidak menaikkan pajak dan retribusi. Kan ada retribusi misalnya parkir, retribusi selain parkir itu apa ya? Untuk pertunjukan dan lain-lain kan ya. Kendaraan. Ya retribusinya itu kan kalau pajaknya ya pajak kendaraan, kalau provinsi ada pajak hiburan kalau yang kemarin itu ya. Itu maka Pak Mendagri bilang tidak menaikkan pajak yang bisa berimbas kepada inflasi karena ini kan sebentar lagi mau bulan puasa teman-teman ya. Terus kalau yang udah terlanjur menaikkan gimana? Daerah-daerah yang beberapa udah menaikkan pajak gitu. Ya Kemarin ini sempat viral juga di berita gitu, saya lihat di daerah Surakarta tuh udah naik gitu kan bis daerah Surakarta. Kemarin kita udah bahas di video kemarin tuh. pajak apa itu? Yang pajak kendaraan kayak masyarakatnya kayak komplain karena begitu mau bayar pajak tiba-tiba. Kendaraan kan pajaknya turun. provinsi. Kok Surakarta pajak bumi bangunan kali? Pajak bumi bangunan. Bumi bangunan kali itu yang naik memang beberapa kali. Ya mungkin. Tapi yang saya ingat ya di berita itu daerah Surakarta itu Pajak bangunan. Kalau memang mungkin imbasnya itu. jadi arahan atau himbauan Pak Mendagri ini kan memang mau bulan puasa ya. Bentar lagi puasa kemudian Lebaran ini kan otomatis orang yang mencari bahan makanan kan semakin banyak untuk kebutuhan puasa, kebutuhan acara-acara. Makanya bisa jadi tanpa pajak yang naik pun inflasi akan naik. Kan nggak mungkin harga turun, ya kan? Betul. Harga telur aja udah naik. Harga Naik telur terus belum ada turunnya. Harga ayam, harga beras. Nah, itu kalau ditambah dengan pajak yang naik kan pasti inflasinya jadi tambah Kenapa gede, kan? itu? Kenapa sekarang harga-harga bahan pokok itu sekarang naik? Ya satu fenomena ini kan kita mau memasuki musim Supply and memasuki demand. bulan Ramadan. Kalau ilmu ekonominya ya supply and demand tadi ya. Berarti nggak bisa. Permintaannya banyak. Berarti pemerintah nggak bisa memprediksi ya? Bukan nggak bisa memprediksi. Ini menjelaskan ke pendukung yang kolot ini susah nih.
Enggak, harusnya pemerintah bisa memprediksi iya. akan adanya hal seperti ini gitu. Jadi jauh-jauh hari udah bisa mengantisipasi gitu harusnya. Malah mengharus-haruskan dia. Ya dong. Fungsinya pejabat atau pemerintah harusnya seperti itu. Iya, iya. Siap. Berita yang ketiga, Mas Gopur nih. Ya, apa ini, Kang? Yang ada lagi viral. Sensitif lagi nggak? Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak? Wah. Hah, apa kabar orang-orang di kampung ini? Yang nggak bayar pajak. Yang nggak bayar pajak. Oke, Kang. Gimana beritanya, Kang? Sebuah unggahan Facebook, ini dari Facebook beritanya berarti nih, masih belum valid. Baca dulu, jangan menyimpulkan. Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina dilarang mengisi BBM subsidi jika telat membayar pajak. Belinya pertambak dong. Nah, berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 tuh. Saya belum lihat kok ya. Peraturan baru dilarang isi bensin kalau telat bayar pajak. Apa maksudnya ini? Itu, baca lagi dong. Namun benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024? Dilansir dari Kominfo Corporate, PT Pertamina Patraniaga. Ya udah, jadi dibaca lengkap. Corporate Secretary. pokoknya mah yang susah-susah lewat aja. PT Pertamina Niaga, Patraniaga. Siapa sih itu? Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang pemerintah daerah. Tuh. Berarti Iya, Ki. beritanya belum valid. valid. Kalau Jadi misalkan nggak ada larangan. Kalau misalkan benar, Tapi, ya. gimana? Berarti ini kan Menurut Mas Gopur, apakah akan ada gejolak pemberontakan dari orang-orang yang tidak mau bayar pajak? ini kan Pertamina kan hanya melaksanakan sebenarnya ya. Ya. Jadi Pertamina yang terutama SPBU Pertamina yang jual BBM bersubsidi itu kan ya jual-jual aja, namanya bisnis kan, bisnisnya Pertamina kan itu. Kalau terkait belum bayar pajak kendaraan itu kan memang mungkin trik aja mungkin ya. ya, tapi sebenarnya kita harus bayar sih kendaraan tuh. Iya, makanya, pajaknya. Masa nggak bayar pajak kendaraan? Yang pasti nanti teriak-teriak atau menentang kebijakan ini pasti ya orang-orang yang Nggak bayar. nggak bayar pajak. Kenapa tukang biasanya orang-orang kok nggak mau bayar pajak kendaraan tuh rasanya apa biasanya? Soalnya banyak loh. Soalnya ini harus tanya pada diri sendiri nih. Iya kenapa? Ya, mungkin- Soalnya gini Kang, jadi ada beberapa daerah, kalau saya nggak salah ya, ada di Jawa Timur, terutama yang provinsinya besar-besar lah, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu tunggakan pajak kendaraannya itu miliaran, tinggi. Jadi pemerintah provinsi itu, wah gimana ini, harusnya punya... Saudara-saudara, kenapa Anda malas bayar pajak kendaraan? Sementara kendaraan Anda pakai tiap hari. Apa alasan Anda? Tolong dijelaskan nanti di komen ya. Kalau masakan Tarsim apa? Kalau saya nganter apa? Nggak mau bayar pajak kendaraan? Pertama, lupa. Lupa. Kedua, Lupa kosan ketahuan malas. ya. Cari aman dua malas. Kedua, malas bayar pajak. Ketiga, alasannya mungkin motor nggak Betul. kemana-mana, cuma dari rumah ke sawah atau dari rumah cuma ke Tempat kerja. buat ke sekolah aja gitu, anak gitu. Jadi nggak... Pokoknya nggak ada polisi lah ya. Nggak melewati rute-rute yang biasa ada razia mungkin gitu.